Ya baik, di sini kami kelompok satu akan menjelaskan terkait dengan demokrasi digital. Yang pertama ada power, yang kedua ada authority, yang ketiga ada resistensi. Ya, perkenalkan nama saya Christine Evalin Bauronga, NIM 35 2020 028. Ya, dengan memasuki demokrasi digital ini, masyarakat berbondong-bondong menggunakan media sosial dan juga berita-berita atau informasi-informasi sangat pesat di era digital sekarang ini dibandingkan dengan media cetak maupun media radio. Ya, secara sederhana juga memiliki aktivitas politik yang menggunakan saluran digital, terutama sebagai bentuk partisipasi di mana dalam artian ini partisipasi publik melalui media teknologi. Contohnya internet. Dengan demokrasi digital ini pemerintah membuka platform-platform untuk memberikan masukan atau kritikan terhadap mereka begitu, sehingga kita sebagai masyarakat bisa saling bisa dibilang terhubung dengan pemerintah. Dengan demokrasi digital juga bisa menjamin adanya kebebasan berbicara, sehingga penggunaan internet, teknologi informasi dapat mengekspresikan tanpa harus mengontrol yang signifikan. Akan tetapi ada beberapa yang bisa dibilang membuat isu-isu negatif terkait dengan pemerintah atau para politikus-politikus, yang bisa dikatakan bahwa isu-isu tersebut tidak terbukti bahwa mereka melakukan itu. Lalu dalam bab pendahuluan, seperti yang kita lihat, demokrasi di era digital ini sudah banyak hal yang terjadi di era digital. Banyak masyarakat melakukan penyaluran hak mereka di era digital, walaupun sebagai contoh adanya UU IT dan banyak pemerintah yang membuka situs untuk menampung suara rakyat. Teknologi dan berbagai macam media sosial telah memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya melalui berbagai jenis media sosial dan komunikasi. Nah, dalam hal ini, demokrasi di era digital memiliki peran penting sebagai kekuatan perlawanan dan kewenangan. Hal ini juga yang kita alami. Nah, artinya masyarakat memiliki kesempatan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi secara demokratis di ruang digital. Demokrasi digital dipandang sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses politik dan pemerintahan. Melihat hanya dari satu sisi saja, dalam artian bahwa permasalahan terkait data saat ini, bahwa data yang ada di berbagai sistem aplikasi pemerintahan seringkali menimbulkan redundansi, tidak memiliki referensi yang sama, tidak akurat, dan memiliki beragam standar. Hal ini menciptakan struktur data yang berbeda untuk jenis data yang sama, sehingga tidak bisa menjadi dasar atau satu data untuk berbagai proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan program, atau kegiatan pembangunan antara K, L, dan Pemda. Nah, di samping itu, pola alih daya atau outsourcing yang menjamur dan dalam pembuatan berbagai aplikasi dan pemeliharaan menyebabkan potensi ancaman kedaulatan dan keamanan data, karena rawan kebocoran oleh pihak ketiga. Di samping itu, tentu saja ketergantungan yang tinggi kepada pihak ketiga. Beragam data yang ada saat ini menyebabkan sulitnya membangun sistem birokrasi digital yang terintegrasi satu sama lain. Ya baik, di sini setelah dijelaskan oleh teman saya dan saya terkait dengan power, authority, dan resistensi, kami dapat menyimpulkan bahwa di era demokrasi digital ini masyarakat semakin mudah untuk menyuarakan aspirasi, dan juga sebaliknya. Di masyarakat juga dapat diatur dengan adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik, sehingga dapat dikontrol oleh pemerintah itu sendiri dan sebaliknya masyarakat.
Dan juga masyarakat tidak sembarangan menyebarkan isu-isu yang mengandung kontroversi dikarenakan pemerintah sudah menyiapkan platform untuk masyarakat memberikan masukan, kritikan terhadap pemerintah tersebut. Dan juga pemerintah juga saling terhubung dengan masyarakat lewat media sosial, dan juga masyarakat bisa ketahui kegiatan dan agenda apa yang pemerintah buat, sehingga di situ kita saling terhubung terhadap pemerintah dan masyarakat. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.